Jepang pada awal Perang Dunia Kedua merupakan salah satu kekuatan besar di Asia. Dengan armada militer yang besar dan peralatan yang canggih pada saat itu, Jepang menjadi negara yang sangat diperhitungkan di dunia. Namun Jepang memiliki sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Oleh karena itu, Jepang berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara menguasai wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama wilayah Asia bagian Tenggara. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, Jepang menyingkirkan kekuatan militer Amerika di Pearl Harbor yang dianggap sebagai penghalang untuk mendapatkan wilayah yang kaya akan sumber daya alam di kawasan Asia bagian Tenggara. Penyerangan ini mengejutkan dunia, terutama pemerintahan kolonial Eropa di Asia Tenggara yang kemudian menyatakan perang terhadap Jepang dan tentunya membuat Jepang terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Pearl Harbor bumi hanguskan, Jepang yang memiliki kemampuan dan teknologi militer yang mumpuni pada saat itu dengan cepat mampu menguasai wilayah-wilayah koloni bangsa Eropa di Asia Tenggara. Pada tanggal 8 Maret 1942, lewat perjanjian Kalijati, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Lewat perjanjian inilah Jepang kemudian menduduki wilayah Indonesia. Namun, kemenangan Jepang tidak bertahan lama. Lewat kekalahan Jepang dalam pertempuran Midway dan Okinawa, Jepang mulai menyadari bahwa kekalahan sudah di depan mata. Untuk itu, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu dalam Perang Dunia Kedua lewat janji kemerdekaan. Untuk menunjukkan keseriusannya dalam upaya menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengundang tokoh-tokoh pergerakan sebagai wakil-wakil dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dalam sebuah rapat. Dalam rapat tersebut, Jepang kemudian membentuk Dokuritsu Junbei Choi Sakai atau Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal sekarang dengan sebutan BPUPKI pada 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 62 orang ditambah 7 orang Jepang yang tidak memiliki hak suara sebagai wakil dari pemerintahan Jepang. BPUPKI sendiri diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan sidang pertamanya pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang yang beragendakan perumusan dasar negara, Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara, yakni Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian pada 31 Mei 1945, Supomo mengajukan usulannya, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Pada 1 Juni 1945, tiba saat giliran Soekarno untuk menyampaikan usulannya. Soekarno mengusulkan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia.
internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima hal tersebut oleh Soekarno diberi nama yang diambil dari istilah dalam Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca yang sekarang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Kelima usulan dasar negara itu oleh Soekarno dapat diperas lagi menjadi trisila, yakni sosionasionalisme atau bangsa yang hidup bersama dalam kekeluargaan bangsa-bangsa, kemudian sosiodemokrasi atau paham demokrasi persamaan seluruh rakyat dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama, dan yang ketiga ketuhanan jiwa dari sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Trisila ini pun juga dapat diperas lagi sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yakni gotong royong. Dari proses pembentukan BPUPKI sampai proses perumusan Pancasila, jelas terlihat bahwa bekerja tanpa pamrih lewat gotong royong adalah kunci dari kemerdekaan yang saat ini kita nikmati. Para pendiri bangsa sudah memberi contoh. Bahkan Soekarno menegaskan bahwa gotong royong adalah jiwa bangsa. Oleh karenanya, dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tidak lain dan tidak bukan, gotong royong adalah kuncinya. Apalagi sebagai sekolah yang dikelola oleh kongregasi SFD. Bekerja tanpa pamrih adalah nilai yang selalu harus dihidupi untuk terlibat langsung dalam usaha membangun bangsa dan negara. Karena gotong royong tidak akan terjadi tanpa ada karakter bekerja tanpa pamrih. Jelas hal ini agar kita mampu menjadi bangsa yang mandiri tanpa tergantung dengan bangsa lain. Pertanyaannya, dalam kerangka besar gotong royong, peran seperti apa yang akan kita ambil untuk turut terlibat langsung dalam pembangunan nasional? Peran seperti apa yang kita akan ambil agar bangsa kita mampu terbang tinggi di angkasa?